Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan judul renungan pagi ini adalah Bersama Yesus. Terambil dari Markus pasal 4 ayat 38 sampai yang ke-40. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang ibu yang dulunya tinggal di salah satu negara Eropa. Ibu ini memiliki 3 orang anak. Orang tua dari si ibu tersebut, adalah seorang profesor yang sangat membenci kekristenan. Bahkan sekalipun jika orang Kristen itu adalah anaknya sendiri. Dengan keras dia berusaha menghalangi putrinya ini, ibu tersebut, untuk menjadi seorang percaya. Ketika semua usahanya tidak berhasil, dengan geramnya, dia melaporkan putrinya dengan tuduhan palsu. Dengan mengatakan kepada otoritas pemerintah yang ada di negara tersebut bahwa putrinya telah menyiksa ketiga cucunya. Maka negara mengambil ketiga anaknya, dan akhirnya hanya 1 anaknya yang dikembalikan pada ibu tersebut. Ibu ini sangat terpukul dan sedih kehilangan kedua anaknya, namun imannya tidak pernah goyah. Bahkan melalui kejadian itu, dia makin menyadari sakitnya menjadi orang Kristen yang teraniaya. Sekarang dia menjadi salah satu relawan dari organisasi yang aktif menyuarakan penderitaan orang Kristen teraniaya yang ada di seluruh dunia. Hampir setiap manusia tidak suka dan takut pada penderitaan. Kata penderitaan di dalam khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran dalam gereja tidaklah sepopuler kata berkat. Dan ketika penderitaan datang, seringkali orang Kristen berpikir kalau Tuhan tidak peduli dengan keadaannya, Tuhan sudah tidak sayang pada dirinya. Kita merasa sendirian, takut, dan bahkan berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Di dalam penderitaan, banyak hal yang membuat kita tidak mampu bertahan. Salah satunya kita tidak lagi memiliki pandangan iman yang berfokus pada Kristus, tapi kepada kuatnya angin yang menghantam kita. Yang kedua, sudut pandang kita dalam menyikapi masalah. Biasanya kita makin terseret atau makin tertantang. Jika kita terseret, kita merasa mengasihani diri sendiri, tidak memiliki harapan, dan kehilangan iman. Namun jika kita tertantang, kita akan berpikir ini saatnya kita mengenal keajaiban Tuhan yang hidup dan mengenal kemampuan diri sendiri. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita sudah kokoh? Apa paradigma, sudut pandang kita sudah benar pada kebenaran firman Tuhan? Ini saatnya Tuhan mengerjakan hal-hal indah bagi manusia rohani kita. Dan kita akan menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Ketika jemaat mula-mula mengalami aniaya di bawah pemerintahan Romawi, khususnya pada masa Kaisar Nero, untuk menghindari penganiayaan, orang percaya menyebar ke daerah-daerah lain, di mana di kemudian hari daerah tersebut melahirkan generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Dan bukan saja mengasihi Tuhan, mereka adalah gereja Tuhan yang berani membayar harga sebagai orang Kristen. Saat mereka hidup, mungkin mereka tidak langsung melihat dampak iman mereka. Namun sekarang kita melihatnya melalui pengorbanan mereka. Benih Injil ditaburkan di seluruh dunia. Melewati waktu dan musim-musim kehidupan, saat ini kita melihat kekristenan menjadi agama terbesar di dunia. Bagaimana jika saat itu banyak dari mereka yang menyerah, kehilangan iman, dan tidak berani membayar harga? Mata iman seperti ini harus dimiliki oleh semua anak Tuhan, khususnya bagi para penginjil di daerah-daerah sulit, di mana segala sarana dan prasarana untuk pengembangan Injil sangat minim. Tantangan menghadapi rasa kesepian, kerasnya budaya setempat, adat istiadat setempat, dan lain-lain hal yang seringkali menghancurkan mental para penginjil atau penanam gereja.
Tanpa kedua hal tersebut, yaitu fokus pada Kristus dan sudut pandang yang positif, sangat sulit bagi mereka, bagi para penginjil, penanam gereja, untuk mencapai visi yang Tuhan berikan. Untuk teman-temanku, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, setiap penginjil dan penanam gereja, jangan menyerah sahabatku, saudaraku, saudariku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab perjuanganmu, apapun yang kau lakukan, tidak pernah sia-sia. Pengorbanan Kristus tidaklah sebanding dengan pengorbanan kita. Dia telah menang bahkan terhadap maut. Jadi apa yang membuat kita takut dan menyerah saat ini? Kita tidak pernah sendiri. Sekalipun saat-saat tertentu kita merasa sendirian. Milikilah mata iman. Bersama Yesus kita menang. Bahkan Yesus berkata bahwa kita itu lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami di hari yang baru ini. Pimpin hidup kami. Terus Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami di dalam rasa takut kami, rasa kesepian kami. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Dan saat ini Kau memegang tangan kami, menuntun kami, menguatkan kami, mengurapi kami Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.